Desa Bojongsari, dan pada ibu-ibu kader semua. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya adalah sambutan dari pembina kepada Bapak Andi Muhammad Maulana MSc. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Mustika Ratnaningsi Purbawati, MM, selaku narasumber pada hari ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak mungkin juga ada di sana, kader kesehatan Desa Bojongsari, Kecamatan Kembarang, Kabupaten Banyumas, dan adik-adik mahasiswa yang telah mengadakan acara yang baik ini, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu walaupun dalam kondisi daring atau dalam jaringan. Saya berharap tentunya tidak mengurangi makna dan tujuan dari kegiatan kita ini. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menunjukkan jalan kepada kita untuk diberikan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada semua kader yang berpartisipasi dalam kegiatan mahasiswa kami, yang ini juga merupakan bagian dari kegiatan nasional, yaitu program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat. Ini PKM 5 bidang, tapi bidang yang mahasiswa kami kerjakan ini adalah pengabdian masyarakat. Tentunya sasarannya adalah masyarakat. Nah, harapannya dalam PKM ini nanti bisa membantu, barangkali bisa membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian ada persoalan-persoalan, baik itu persoalan mental, psikologis, lingkungan, maupun kesehatan. Itu kami harapkan bisa diberikan atau mahasiswa kami bisa berkontribusi dalam hal ini. PKM yang diangkat dari mahasiswa kami terkait dengan pengabdian masyarakat ini spesifik pada masalah kesehatan. Saya lihat diberikan tema mengenai penanganan atau penanggulangan tuberkulosis paru. Nah, sebagaimana kita ketahui, TB atau TBC lebih umum kita kenal di masyarakat, ini masih menjadi masalah kesehatan yang utama di negara kita. Bahkan Indonesia masih berada di top 5 dunia, berada penderita terbanyak penderita TB-nya di dunia. Jadi ini sangat penting untuk menjadi perhatian dari semua lapisan masyarakat, termasuk kader, dari mahasiswa-mahasiswa, terutama dari mahasiswa bidang kesehatan dan kedokteran. Ini tentu harus mengambil peran di sini. Dan kesempatan ini sangat baik karena mahasiswa kami bisa berpartisipasi. Nanti pada pemberian materi atau pemberian arahan dari narasumber kami, tentunya akan banyak ilmu atau pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Harapan saya dari kader ataupun adik-adik mahasiswa bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ada istilah TOS TBC ya, temukan gejala di masyarakat, tentu yang sangat berperan nanti adalah kader. Kemudian ada obati TB yang tepat, ini adalah dokter dan tenaga kesehatan tentunya, dan yang ketiga pantau pengobatan sampai sembuh. Di sini ada kolaborasi antara tenaga kesehatan dan juga masyarakat tentunya. Nah, disinilah peran kader dibutuhkan. Harapan saya tidak perlu berpanjang lebar lagi. Harapan saya semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Silahkan bertanya kepada narasumber kami jika ada hal yang belum jelas.
tentu narasumber akan memberikan pengarahan dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam sambutan saya, juga kekurangan dari mahasiswa-mahasiswa kami selama memperkenalkan kegiatan ini kepada kader-kader yang terhormat dari Desa Bojongsari. Mohon dimengerti dan dimaklumi, mereka masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Maul atas sambutannya. Untuk acara berikutnya adalah acara intinya, di mana di sini nanti akan ada 3 sesi, untuk masing-masing sesinya waktunya sekitar 30 menit. Pada acara hari ini akan dipandu oleh moderator, Saudari Nur Azizah Hemawati. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Azizah Hemawati, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada siang hari ini, saya ditunjuk sebagai moderator yang nanti akan memandu berjalannya acara. Baik, ibu-ibu sekalian, tuberkulosis atau TB paru merupakan penyakit infeksi menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Jumlah penderita tuberkulosis di Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi. Tercatat hingga Agustus 2019, sebanyak 1.910 warga Banyumas terdeteksi mengidap tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis paru dapat dilaksanakan secara tuntas dengan kerjasama yang baik antara penderitanya maupun dengan tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peran kader sebagai tonggak penanggulangan tuberkulosis yang dapat membantu meningkatkan semua jenis pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kami mengundang pembicara kita untuk membahas secara lebih dalam mengenai tuberkulosis, baik dari gejalanya, penularan, faktor risiko, diagnosis, kemudian tata laksana, dan berbagai materi yang berhubungan langsung dengan penyakit tuberkulosis. Pembicara pada siang hari ini merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Beliau adalah Dr. Mustika Ratnaningsih Purbawati, Magister Manajemen. Baik, untuk Dokter Mustika, selamat siang dokter. Ya, selamat siang Aziza dan semua teman-teman. Bagaimana dokter hari ini? Apakah sehat dokter? Alhamdulillah sehat, barakallah. Ya. Untuk menyingkat waktu, mungkin Dokter Mustika bisa langsung memulai pemaparan materi untuk yang sesi pertama dulu ya dokter. Setelah itu nanti langsung dibuka sesi tanya jawab untuk materi sesi pertama nih. Silakan Dokter Mustika. Baik, apakah suara saya sudah terdengar jelas nggih? Sudah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, berkahnya kita masih bisa berkumpul ya pada siang hari ini, masih bisa menyempatkan berkumpul untuk sama-sama belajar khususnya tentang materi tuberkulosis ya, materi yang sangat penting yang tadi sudah dijelaskan sekilas baik oleh Pak Andi Maulana maupun dari adik-adik mahasiswa. Perkenalkan diri dulu, mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Mustika, bisa dipanggil Butika juga boleh, ya. Jadi saya di sini akan mencoba berbagi ilmu dengan para kader semuanya, ibu-ibu ataupun mungkin di sini juga ada bapaknya ya, karena biasanya ibu-ibu kader itu biasanya kader itu didominasi oleh ibu-ibu ya, mungkin karena sekarang jumlah bapak-bapak tuh lebih sedikit dibanding ibu-ibu ya. Tapi tadi saya lihat ada sepertinya ada bapak yang juga ikut bergabung.
Matur suwun kesempatannya. Hari ini saya akan mencoba untuk berbagi, nggih. Mungkin di sini bukan menceramahi, tetapi lebih ke berbagi. Kita sharing diskusi. Mungkin juga Bapak dan Ibu kader di sini sudah cukup lama bergaul dengan masyarakat, sudah cukup banyak menerima informasi pembinaan dari berbagai pihak, nggih, baik dari puskesmas, dinas kesehatan, ngoten. Jadi di sini kami adik-adik di sini memfasilitasi untuk berbagi ilmu. Nanti jika ada yang masih kurang jelas, nanti kita bisa diskusi bersama, saling belajar bersama. Oke, jadi materi kali ini memang diberikan tagline ya atau judul yaitu kader sebagai tonggak penanggulangan tuberkulosis paru. Kenapa di sini memang diberikan kata tonggak nih? Kata tonggak itu artinya kan sebagai pilar. Jadi memang tanpa adanya pilar itu sebuah bangunan pasti akan roboh, okay? Jadi di sini menggambarkan bahwa pentingnya peran bapak-bapak dan ibu-ibu kader di sini sekalian. Pentingnya dalam penanggulangan tuberkulosis paru. Jadi jangan dikira Bapak Ibu kader itu hanya sebagai pelengkap nih dalam sebuah kegiatan kesehatan, tetapi justru Bapak dan Ibu di sini sebagai tonggak nih, sebagai ujung tombak garda terdepan dari penanggulangan berbagai masalah kesehatan. Karena apa? Karena Bapak Ibu kader di sini adalah sebagai pihak yang paling dekat bersentuhan dengan masyarakat gitu. Mungkin kalau Bu Dokter bicara, Pak Dokter bicara, mungkin malah justru tidak didengarkan gitu ya. Tapi kalau Bu Kader atau Pak Kader di sini justru akan lebih dipercaya karena pinter-pinter gitu ya Bapak dan Ibu kader di sini. Gitu. Jadi itu bahwa saya ingin meng-highlight bahwa Bapak Ibu kader di sini memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya di dalam penanggulangan tuberkulosis paru, tetapi di banyak hal, di berbagai hal, khususnya untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Karena di sini kita sedang membahas TB, maka di sini kita berikan judul sebagai penanggulangan tuberkulosis paru. Mungkin Bapak Ibu sudah pirsa, jadi ini karena formatnya PDF ya. Tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu apa? Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh yang namanya bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama TBC atau yang biasa kita kenal TBC itu ya berasal dari nama kumannya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Dan sampai saat ini masalah TB ini masih banyak sekali terjadi di Indonesia dan belum bisa ditangani, sampai saat ini belum bisa ditangani dengan baik gitu. Padahal sudah banyak upaya yang kita lakukan, kita juga sudah banyak mendapatkan sumbangan gitu ya, support dari organisasi-organisasi kesehatan dunia gitu. Tetapi kenapa belum saja selesai masalah ini? Nanti kita akan coba bahas bersama-sama, nggih. Jadi ini tuberkulosis adalah sebuah penyakit infeksi. Infeksi itu disebabkan karena bakteri gitu ya, kuman gitu ya. Disebabkan karena kuman penyakit. Dan berbagai data internasional masih menyebutkan bahwa TB itu masih tinggi sekali angka kejadiannya. Bahkan tadi disebutkan ada yang sekarang menyebutkan bahwa kita nomor 2 di dunia, ada yang menyebutkan kita nomor 5 di dunia gitu. Karena kenapa kita menjadi negara yang paling banyak terkena TB? Salah satu di antaranya adalah karena kita memiliki penduduk yang paling banyak ya. Jadi yang negara-negara yang banyak TB itu adalah negara-negara yang punya jumlah penduduk yang sangat tinggi seperti India, di Cina, itu kan banyak sekali penduduknya gitu, termasuk Indonesia. Karena nanti kaitannya akan kita bahas bahwa pentingnya pencegahan, kemudian pentingnya lingkungan, ya di sini nanti pentingnya peran ibu-ibu kader, Pak kader di sini nanti akan dijelaskan satu persatu. Itu jadi bahwa peringkat TB di dunia, Indonesia ini masih juara Bapak Ibu. Jadi ada yang bilang nomor 2, ada yang bilang nomor 5, karena salah satu sebabnya adalah karena penyakit TB ini banyak menyerang negara-negara dengan penduduk yang sangat tinggi, karena padat penduduk gitu, jadi akan mempermudah rantai penularan penyakit tuberkulosis.
Nah, kemudian apa saja sih gejala dari penyakit tuberkulosis ini ya? Kemudian gejala itu apa sih? Gejala adalah merupakan kondisi atau ciri-ciri penyakit yang hanya dapat dirasakan oleh penderita. Makanya kalau Bapak Ibu ke puskesmas seringkali ditanya gejalanya apa Pak gitu. Karena gejala itu yang merasakan adalah si pasien atau si penderita. Beda lagi ada yang namanya tanda. Tanda itu yang bisa kita lihat, yang bisa orang lain lihat itu tanda gitu. Jadi kalau ditanya gejalanya apa gitu, gejala adalah yang bisa dirasakan oleh pasien itu sendiri. Jadi memang harus ditanya, kita tidak bisa melihat gitu ya. Di sini gejalanya adalah batuk berdahak ya sekitar 2-3 minggu dengan atau tanpa darah. Jadi ada yang disertai darah biasanya karena kerusakan di organ parunya sudah banyak. Jadi sampai keluar darah gitu ya dari saluran pernafasan, batuk darah gitu ya. Ini batuknya lama dan berdahak. Berdahak itu berarti ada lendirnya gitu ya. Jadi bukan batuk kering ya. Bapak Ibu pasti bisa membedakan antara batuk kering dan batuk berdahak. Kemudian keringat pada malam hari tanpa ada melakukan aktivitas yang berat seperti misalnya berkeringat tapi habis lari malam-malam, habis goes malam-malam itu wajar gitu guys. Tapi kalau di rumah saja tanpa aktivitas kok keringatnya banyak, nah ini jangan-jangan ini salah satu tanda terkena tuberkulosis. Kemudian ada nyeri dada dan sesak nafas gitu. Jadi nafasnya kok nggak plong gitu, kayak ada nyeri, ada sergik-sergik gitu ya di dada gitu kerasanya. Nah ini juga bisa menjadi salah satu gejala penyakit TB. Kemudian demam yang berkepanjangan. Jadi demamnya tuh bukan demam tinggi Bapak Ibu. Jadi demam yang anget-anget gitu loh, anget-anget gitu ya. Kalau istilah kedokterannya subfebril, anget-anget gitu ya, lebih dari 1 bulan. Tapi demamnya tuh lama gitu nggih. Jadi anget-anget tapi kok lama gitu nggih. Kemudian penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan tentu saja disebabkan oleh banyak hal nggih, antara lain juga karena sudah sering batuk nggih. Biasanya kan kalau batuk itu dadanya sakit. Jadi otomatis rasa makannya tuh udah males gitu ya. Jadi ada penurunan nafsu makan. Kemudian karena banyak hal tadi nggih, maka terjadi kehilangan berat badan yang drastis gitu. Jadi dalam waktu sebulan kok turunnya banyak gitu tanpa ada misalnya diet, olahraga gitu nggih, disertai gejala-gejala yang tadi, ini bisa menjadi salah satu gejala terjadinya penyakit tuberkulosis. Kemudian bicara tentang penularan ya, penularan adalah perpindahan kuman yang menyebabkan penyakit dari satu orang ke orang yang lain, itu namanya penularan. Bagaimana cara penularannya? Jadi penularan TB ini terjadi karena adanya droplet ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini sudah sering mendengar kata-kata droplet karena ada wabah corona gitu nggih. Jadi penularan TB sama dengan corona yaitu dengan droplet. Jadi kalau misalnya bersin, batuk, ada percikan dahak, nah inilah yang di dalam dahak itu ada yang namanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Ini penularannya dengan cara seperti itu. Jadi di sini disebutkan kalau dalam sekali batuk, penderita TB dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak gitu. Jadi memang kayak nyemprot. Jadi yang namanya droplet itu tidak bisa dilihat nih. Jadi memang mikro gitu. Jadi halus gitu. Jadi di dalam droplet itu ada kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri TB ini bisa bertahan di udara itu selama berjam-jam, bahkan selama berhari-hari ketika ruangannya itu gelap atau lembab. Gitu. Ini nanti pentingnya yang namanya ventilasi, kemudian sinar udara bebas, sinar matahari bisa masuk gitu ya, udara sirkulasinya bisa bagus. Itu salah satu cara nanti untuk memutus penularan TB gitu. Jadi yang namanya bakteri TB, kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis itu tadi bisa berdiam diri lama di tanah ya, terutama di tanah yang lantai yang masih tanah gitu ya, belum diplester. Nah, itu bisa tahan di situ, bisa menempel di sofa di mana-mana gitu ya. Makanya ini pentingnya untuk mencegah penularan ya. Nanti kita gimana bicara cara mencegah penularan gitu. Jadi bisa tahan lama berjam-jam
bisa di mana-mana gitu ya. Memang salah satu caranya adalah dengan membiarkan sinar matahari itu masuk gitu ya. Jadi pentingnya nanti kita punya ventilasi yang baik. Nah, Mycobacterium ini, bakteri atau kuman-kuman ini bisa terhirup oleh orang lain yang tadinya nggak punya gejala TB, nggak terkena TB, terus tiba-tiba terhirup. Nah, nanti kumannya itu, kuman yang nempel di mana-mana itu bisa terhirup oleh orang sehat. Nah, kuman itu nanti bisa berdiam diri di paru gitu ya. Sedangkan paru itu adalah tempat yang buntu gitu guys. Jadi dia memang nggak bisa pergi kemana-mana selain berdiam diri di dalam paru. Nah, kalau misalnya nanti tidak segera diobati, tidak segera diberikan pengobatan, ya, baik oleh dokter, ya, bisa ke puskesmas atau ke tempat yang lain, fasilitas pelayanan kesehatan, maka di situ akan berdiam diri dan akan merusak organ paru-paru. Bahkan tadi disebutkan ada yang sampai berdarah. Begitu guys, jadi penularannya adalah melalui droplet atau percikan dahak, sama seperti salah satu penularan dari virus corona. Ini penularannya. Kemudian bicara tentang faktor resiko adalah hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan suatu penyakit. Jadi faktor resiko untuk terkena penyakit TB ini apa saja sih? Yang pertama adalah rumah tanpa jendela tadi ya. Kalau misalnya di desa sering kita lihat ada ventilasi malah ditutup plastik ya Bapak Ibu. Nah, itu malah justru yang kurang tepat karena ventilasi itu adalah tempat keluar masuknya udara, sirkulasi. Seringnya kalau di desa-desa gitu ya, jadi ditutup ventilasinya kemudian gelap. Nah, lantainya masih tanah. Nah, itu udah tambah-tambah lagi gitu. Jadi kuman itu akan senang sekali berdiam diri di tempat seperti itu. Kemudian rumahnya sesak, lembab gitu ya. Kalau padat penduduk tadi ya, rumah-rumah yang padat penduduk, misalnya di dalam sebuah rumah misalnya ada 10 orang di situ, misalnya banyak penghuninya, rumahnya kecil. Nah, ini sudah akan mempercepat resiko penularan. Kemudian tadi ya, rumah kurang sinar matahari pastinya, kemudian rumah tanpa ventilasi, tanpa jendela tadi ya, kemudian kalau orang yang suka minum alkohol, merokok gitu ya, alkohol, merokok itu bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada penyakit-penyakit lain yang menyertai, misalnya ada diabetes ya, penyakit AIDS, kemudian penyakit, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar penyakit yang namanya penyakit lupus gitu ya. Yang namanya penyakit-penyakit tersebut bisa menurunkan kondisi sistem imun. Nah, kalau sistem imun atau kekebalan tubuh kita sudah menurun, maka kuman-kuman ini bisa berkembang biak gitu, dan akhirnya merusak organ-organ yang didiami oleh si kuman tersebut. Kemudian faktor risiko yang lain adalah serumah dengan satu atau beberapa pasien TB paru, kemudian sering berkontak dengan pasien TB paru di luar rumah. Jadi ini pentingnya peran Bapak Ibu ya, nanti kita akan bahas bahwa yang namanya penemuan kasus TB gitu ya. Jadi kalau di dalam sebuah keluarga itu udah ada satu orang yang kena TB, itu betul-betul harus kita perhatikan agar satu orang ini tidak menulari orang lain yang ada di dalam rumah tersebut. Apalagi si orang ini akan berkeliaran kemana-mana gitu guys, maka akan menulari banyak orang di sekitarnya. Gitu.